Memilih pasangan hidup, wah ini kan salah satu keputusan paling besar ya dalam hidup kita. Nah, kali ini kita bakal coba gali panduan praktisnya langsung dari kitab Ensiklopedi Fikih Praktis. Siapa tahu kita bisa dapat pencerahan. Yuk, kita mulai aja. Jadi, gimana sih sebetulnya Islam itu memandu kita dalam memilih pasangan hidup? Pertanyaan ini pasti sering banget muncul kan? Karena ini kan bukan cuma soal nemuin orangnya, tapi soal gimana kita membangun fondasi buat hidup bareng. Dan ternyata ya, Islam itu punya loh panduan yang jelas banget dan praktis soal ini. Oke, jadi biar pembahasannya terstruktur, kita akan bagi jadi 3 bagian ya. Pertama, kita lihat kriteria buat calon istri. Terus, kita bahas kriteria calon suami. Dan terakhir, ada beberapa prinsip tambahan nih yang berlaku buat dua-duanya. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama. Nah, kalau seorang pria lagi cari calon istri, apa sih yang harus jadi prioritas? Ternyata, ini tuh bukan sekedar checklist biasa loh. Anggap aja ini semacam resep gitu buat keberkahan rumah tangga. Dan ini dia nih, fondasi utamanya. Rasulullah SAW itu ngasih pedoman yang super jelas. Beliau bersabda, maka pilihlah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Di antara semua pilihan, harta, keturunan, kecantikan, yang paling utama itu agamanya. Kenapa ya? Soalnya, istri yang soleha itu bukan cuma jadi pasangan hidup, tapi dianggap harta terbaik. Dia yang bakal jadi penopang kita, baik urusan dunia maupun akhirat. Nah, selain agama sebagai pondasi, ada juga sifat-sifat lain nih yang dianjurkan buat ngebangun harmoni. Yang pertama, sifat keibuan. Maksudnya penyayang dan juga subur. Ini biasanya bisa kita lihat dari keluarganya. Terus yang kedua, karakter yang amanah. Jadi dia bisa jaga anak-anak dan juga harta suami. Oh ya, dan tentu aja, penampilan yang enak dipandang itu juga jadi nilai plus. Kenapa? Karena ini bisa bantu suami buat menjaga pandangannya. Oke, sekarang soal anjuran buat menikahi gadis. Ini menarik loh. Rasulullah SAW pernah menyebutkan kalau mereka itu cenderung lebih segar ucapannya dan gampang merasa cukup. Tapi ini bukan larangan mutlak ya buat menikahi janda. Justru sangat boleh, apalagi kalau ada kemaslahatan atau kebaikan yang lebih besar. Contohnya, ya mungkin buat bantu ngurus anak-anak. Jadi intinya, konteks itu penting banget. Sip! Sekarang kita lihat dari sisi sebaliknya. Gimana nih kriteria buat wanita dalam memilih calon suami? Ternyata prinsip dasarnya itu sejalan banget. Fondasi utamanya tetap sama, agama dan akhlak. Dan ini peringatannya kuat banget loh. Dikatakan kalau ada laki-laki yang agamanya bagus, akhlaknya juga baik datang melamar, terus ditolak tanpa alasan yang dibenarkan syariat, wah itu bisa menimbulkan fitnah dan kerusakan besar. Maksudnya apa? Ya tatanan sosial bisa jadi kacau. Orang-orang baik jadi susah nemu pasangan, sementara yang diutamain malah hal-hal yang kurang penting. Ini nunjukin betapa krusialnya 2 kriteria tadi. Bahkan, ada nasihat yang spesifik banget dari Rasulullah SAW ke Fatimah binti Qais tentang tipe pria yang sebaiknya dihindari. Siapa aja? Pertama, laki-laki yang kasar, yang suka main pukul. Kedua, laki-laki yang miskin banget sampai nggak punya apa-apa buat menafkahi. Ini nunjukin kalau keamanan, baik itu fisik maupun finansial, itu jadi pertimbangan penting dalam pernikahan. Coba deh kita bandingin sekarang. Kelihatan kan polanya jelas banget. Fondasi utamanya itu sama persis, agama yang baik dan akhlak yang terpuji. Ini pilar utama buat dua-duanya. Ya, meskipun ada beberapa penekanan yang sedikit beda, disesuaikan sama peran masing-masing nantinya di rumah tangga. Oke, selain kriteria khusus buat pria dan wanita tadi, ada juga loh prinsip-prinsip tambahan. Nah, yang ini berlaku buat dua-duanya. Intinya adalah gimana kita bisa mastiin pernikahan itu dibangun di atas dasar yang kuat dan jujur. Pernah dengar istilah kafa'ah? Nah, ini sering banget disalahpahami. Banyak yang ngira ini artinya kesetaraan status sosial atau keturunan. Padahal bukan itu. Dalam Islam, standar kesetaraan atau kafa'ah yang paling utama itu adalah kesamaan kualitas agama dan akhlak. Itu yang bikin pasangan jadi setara atau sepadan. Dan ada detail yang menarik banget di sini. Ternyata, setelah agama dan akhlak, standar kesetaraan tertinggi berikutnya itu apa coba? Ilmu, pengetahuan. Bukan harta, bukan jabatan, tapi ilmu. Ini nunjukin banget betapa Islam itu sangat menghargai wawasan dan kecerdasan dalam ikatan pernikahan. Terus soal kejujuran, ini kuncinya. Setiap calon pasangan itu wajib hukumnya buat ngejelasin kondisi dirinya apa adanya. Jadi kalau ada penyakit atau kondisi yang signifikan yang bisa berpengaruh ke pernikahan, misalnya ya penyakit tertentu atau kondisi mental, itu harus diungkapin. Karena kalau disembunyiin itu bisa dianggap penipuan. Yang terakhir, soal usia. Ada anjuran buat milih pasangan yang usianya nggak beda jauh. Kenapa?
Tujuannya sih biar ada kesamaan dalam cara pikir dan pengalaman. Tapi, sekali lagi, ini bukan aturan kaku ya. Kalau memang ada kemaslahatan, artinya ada kebaikan atau manfaat yang lebih besar, ya perbedaan usia yang jauh pun nggak dilarang. Jadi, setelah kita lihat semua panduan tadi, mulai dari agama dan akhlak sebagai fondasi, sampai pentingnya ilmu dan kejujuran, ini jadi bikin kita mikir ya. Coba deh kita renungkan, sebenarnya apa sih makna kesetaraan atau kafaah dalam sebuah hubungan menurut pandangan Anda pribadi? Menarik banget buat dipikirin.